Ini sangat lucu sekali. Kenapa sih di sini itu Partai Gelora mencampuri urusan dapur dari PKS? Ya menurut saya terserah, PKS mau bergabung ke Pak Prabowo Gibran, mau menjadi oposisi di luar pemerintahan Prabowo Gibran, menurut saya sih terserah PKS saja. Nah, di sini dari republika.co.id bahkan yaitu PKS dinilai ada tawar yang lebih kuat karena punya kursi signifikan di DPR. Ya kalau kita ketahui pada pemberitaan yang lalu, di situ bahkan Partai Gelora yang mempunyai suara sekitar 1 jutaan, di situ bahkan menolak itu kehadiran PKS mau bergabung di koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Bayangkan, dilantiknya saja masih bulan Oktober mendatang, tetapi saat ini sudah ada penolakan ya. Apakah di situ ya mulai retak karena apa? Karena kita ketahui pada saat pengumuman putusan dari Mahkamah Konstitusi dan setelah ditetapkannya oleh KPU yaitu pasangan Pak Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres, di situ ada manuver yang cukup mengejutkan yaitu dari Nasdem dan juga PKB, bahkan juga bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan kalau kita ketahui pada pemberitaan yang lalu, di situ PKS memberikan karpet merah itu mengundang Pak Prabowo Gibran untuk menghadiri acara halal bihalal yang diadakan oleh PKS di situ. Tetapi Pak Prabowo Gibran di situ tidak datang. Nah, apakah ini juga pertanda penolakan yaitu PKS gabung di koalisi pemerintahan? Nah, tidak hanya Pak Prabowo Gibran yang tidak datang, tetapi di sini juga itu pada waktu lalu memang ada pemberitaan dari Tempo.co, Partai Gelora tolak PKS gabung Prabowo. Alasan yang mengemuka dan luka konflik internal masa lalu. Di sini bahkan Partai Gelora tolak PKS gabung Prabowo. Nah, bagaimana menurut Anda? Karena kalau menurut saya sih, kalau mempertimbangkan dari Pak Prabowo Gibran ya, dari suara misalnya jumlah kursi yang berada di DPR, ya menurut saya PKS lebih tinggi bila dibandingkan dengan Gelora di sini. Ya otomatis lah. Kalau hitung-hitungan secara politik menurut saya PKS yang lebih diperhitungkan daripada Gelora. Tetapi ada berita yang cukup mengejutkan. Itu dari sini, bahkan dari Partai Gelora sendiri, yaitu dari tweetan rilis suka buat narasi mengadu domba, Partai Gelora tolak PKS gabung koalisi Indonesia Maju. Di sini juga maksudnya apa ya? Dari sini saya juga penasaran, seperti apa sih beritanya di sini suka buat narasi mengadu domba? Apa maksudnya mengadu domba? Pemberitaannya memang seperti itu. Nah, dari sini dari Partai Gelora.id, yaitu narasi kritis yang diangkat oleh koalisi partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Koalisi Perubahan pada pemilihan presiden 2024 lalu ternyata hanya sekedar gimmick untuk meraup suara. Pasalnya, setelah rangkaian Pilpres 2024 selesai, Koalisi Perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera itu langsung dinyatakan bubar. Bahkan dua anggotanya, Partai Nasdem dan PKB, terang-terangan menunjukkan sinyal mendekat ke Prabowo Gibran selaku pemenang Pilpres 2024, sementara PKS masih bersikap malu-malu kucing, namun membuka wacana dan peluang untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran agar masuk dalam kabinet dan mendapatkan jatah menteri di Koalisi Indonesia Maju. PKS pun menyatakan telah mengundang Prabowo sebagai presiden terpilih untuk hadir ke DPP PKS dalam waktu dekat dan memberikan ucapan selamat dan dukungannya secara langsung. Menanggapi wacana PKS yang membuka pintu kerjasama mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia, Mahfuz Siddiq mengatakan, apabila PKS menjadi bagian dari koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan masa ideologisnya. Menurut saya di sini sudah pada waktu lalu ya, yaitu manuver-manuver seperti ini sudah dirasakan mulai sejak pada waktu lalu pada Pilpres 2024 jauh-jauh hari. Di situ juga banyak manuver-manuver politik dan bahkan juga Nasdem tiba-tiba mendukung Anies Baswedan. Di situ menurut saya juga ada pembelahan dan bahkan juga Budiman Sujatmiko mendukung Pak Prabowo Subianto. Di situ juga ada pembelahan dari PDIP dan bahkan pada waktu lalu yaitu memilih cawapres
Gibran Rakabuming Raka dan otomatis akan didukung oleh Presiden Joko Widodo, itu menurut saya juga pembelahan dari PDIP, pembelahan suara dari PDIP. Menurut saya di situ sangat biasa-biasa sekali. Kalau di sini apa yang ditakuti Gelora menurut saya juga sangat lucu sekali, yaitu akan terjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan masa ideologisnya. Menurut saya juga sangat lucu sekali. Itu sudah dipertontonkan jauh-jauh hari sebelum pencoblosan pada Pilpres 2024. Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Ini sangat lucu sekali. Kenapa sih di sini itu Partai Gelora mencampuri urusan dapur dari PKS? Ya menurut saya terserah, PKS mau bergabung ke Pak Prabowo Gibran, mau menjadi oposisi di luar pemerintahan Prabowo Gibran, menurut saya sih terserah PKS saja. Walaupun di situ ya ada pembelahan dengan masa ideologisnya, menurut saya sih tidak masalah kalau menurut saya. Apa kata pendukung fanatiknya? Pada waktu lalu juga saya pendukung Presiden Joko Widodo fanatik. Tiba-tiba Presiden Joko Widodo bermanuver ya biasa-biasa saja. Jadi sangat lucu sekali ketika Partai Gelora di sini mengomentari tentang akan masuknya yaitu PKS ke koalisi Prabowo Gibran. Menurut saya sangat lucu. Menurut saya ini ada ketakutan. Sepertinya ada pembelahan sikap antara elit PKS dan masa pendukungnya, kata Mahfuz Siddiq dalam keterangannya pada 27 April. Menurutnya PKS selama ini masa kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo Gibran, terutama kepada Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo. Menurut saya juga biasa saja ya. Seingat saya selama proses kampanye di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo Gibran, katanya. Dia mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS. Narasi itu adalah menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Fir'aun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta 2017 oleh Partai Gerindra. Ya menurut saya fenomena seperti itu biasa-biasa saja ya. Dan menurut saya pada Pilpres 2024 di sini menurut saya ada pembelajaran yang sangat wow sekali lah, pembelajaran politik untuk masyarakat Indonesia. Ternyata wow, banyak manuver politik, banyak yaitu tentang pelanggaran etik yang secara langsung dan bahkan juga dilihat oleh masyarakat Indonesia. Menurut saya itu juga sangat wow sekali. Nah, tetapi saya sangat setuju sekali, yaitu menurut pakar pengamat di sini, yaitu PKS ya mempunyai nilai daya tawar yang lebih kuat daripada Partai Gelora karena jumlah kursi di DPR sangat banyak sekali. Saya sangat setuju sekali di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Yalah, daripada Gelora Asmara mirip kacang Garuda si Teddy. PKS dan PDIP punya banyak kursi di DPR. Seharusnya Prabowo bisa mempersatukan keduanya dengan melepaskan Gibran terlebih dahulu sebagai upaya melepaskan diri dari pengaruh Jokowi. Wah, di sini dari Margo, pastilah kan punya kursi di DPR RI dan DPRD provinsi, kabupaten dan kota dibandingkan Gelora. Ya, menurut saya sangat lucu sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Di sini suka buat narasi mengadu domba. Menurut saya juga dari statementnya seperti ini, akhirnya juga ada narasi-narasi dari atau opini-opini dari netizen memang ya seolah-olah menolak di situ. Narkosun, haha panas nih. Nyadar diri dong, Prabowo pasti lebih memperhitungkan PKS ketimbang Gelora yang lolos ke Senayan aja enggak. Di sini dari Ardi Rio, tolol, bukannya yang suka buat narasi mengadu domba itu si mulut baskom bocor Fahri Hamzah. Pasti ente punya beberapa persen di DPR RI, punya berapa banyak wakil rakyat di Senayan. Woi, koalisi ini pantasnya sesama partai yang punya kursi kalian Fahri Hamzah. Ya seperti itulah. Ya, tapi menurut saya yang lebih penting besok ketika Pak Prabowo Gibran dilantik, semoga saja bisa memajukan Indonesia dan juga bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.